Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Triantoro dengan NIM 30219111029 dari kelas 19 Manajemen 2. Pada video ini saya ingin mempresentasikan tugas kuliah saya tentang analisis jurnal internasional. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kepemimpinan yang diempu oleh dosen Bu Maya Yustina SE MSI. Sebelum memulai presentasi mengenai analisis jurnal internasional, ada baiknya kita mengenal pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini. Adapun pokok-pokok pembahasan tersebut diantaranya: yang pertama, identitas jurnal, kemudian yang kedua, pendahuluan, kemudian yang ketiga, metode penelitian, kemudian yang keempat, diskusi, yang kelima, hasil, kemudian yang keenam, kesimpulan, dan yang terakhir atau yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, identitas jurnal. Pada bagian identitas jurnal memaparkan tentang informasi mengenai identitas yang dimiliki oleh jurnal. Adapun identitas tersebut diantaranya nama jurnal, yaitu European Journal of Business and Management Research atau disingkat dengan EJBMR. Kemudian ada judul jurnal. Adapun judul jurnal tersebut yaitu Effective Leadership in Organization atau bisa diartikan dengan kepemimpinan yang efektif dalam organisasi. Kemudian ada tahun terbitan. Untuk jurnal ini tahun terbitannya diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2018. Kemudian ada nomor volume. Untuk jurnal ini nomor volumenya yaitu volume 3 nomor 3. Kemudian ada halaman. Untuk halaman jurnal ini memiliki halaman sebanyak 5 halaman. Kemudian ada sumber. Nah, untuk sumber dari jurnal ini bersumber dari internet yang berasal dari link https://ejbmr.org /php-index.php-view-13 Setelah kita membahas pokok pembahasan mengenai identitas jurnal, selanjutnya pokok pembahasan yang akan kita bahas yang kedua, pendahuluan. Kepemimpinan adalah proses alami dan spontan yang memberi makna pada mekanisme organisasi yang tidak terstruktur. Pertumbuhan organisasi yang diusulkannya dapat dicapai paling baik dengan bekerja untuk tujuan bersama dan kapasitas pemimpin untuk membuat komitmen tidak wajib untuk memiliki ciri-ciri kepemimpinan di tingkat atas organisasi. Itu dapat dilakukan di setiap hierarki organisasi. Kepemimpinan diperlukan dalam organisasi untuk inovasi, menciptakan antusiasme, menciptakan fokus, memotivasi, dan menyelaraskan orang. Setelah kita membahas pokok pembahasan mengenai pendahuluan, selanjutnya pokok pembahasan yang kita bahas yang ketiga, metode penelitian. Jenis metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Kemudian pendekatan penelitian dalam jurnal ini ternyata penulis menggunakan paradigma penelitian
untuk membantu penelitian pada jurnal ini. Adapun paradigma penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu paradigma interpretif. Paradigma interpretif yaitu penggambaran yang kaya dari setiap faktor dalam pengaturan asosiasi yang saat ini sedang dibangun atau sedang terjadi. Dalam penelitian pada jurnal ini, penulis menggunakan variabel penelitian dalam penelitian jurnal ini. Adapun variabel tersebut terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada variabel dependen. Adapun variabel dependen tersebut yaitu efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Kemudian yang kedua variabel independen. Adapun variabel independennya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dalam organisasi. Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian jurnal ini, penulis menggunakan teknik tinjauan literatur yang berfokus pada penggabungan dan pengidentifikasian studi dan konsep yang telah ada pada literatur akademis yang berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Tujuan dari penulis menggunakan teknik ini yaitu untuk merumuskan hipotesis tentang keefektivitas kepemimpinan yang terkoordinasi, dapat diandalkan, dan dapat dibayangkan serta cukup jelas. Setelah kita membahas pokok pembahasan mengenai metode penelitian, selanjutnya kita akan membahas pokok pembahasan selanjutnya. Yang keempat, diskusi. Pada bagian diskusi ini berisikan tentang teori atau hipotesa yang disampaikan atau dirumuskan oleh penulis berdasarkan hasil studi literatur yang penulis lakukan yang berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Adapun hipotesa atau teori yang disampaikan tersebut diantaranya, pemimpin harus menginspirasi kepercayaan dan dukungan di antara orang-orang yang bercita-cita untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus mempengaruhi anggota timnya untuk bekerja untuk tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif memainkan peranan penting dalam keberhasilan tim visual, baik di tingkat tim maupun individu. Dan sifat pemimpin harus terhubung secara positif ke bisnis kecil atau ke hal yang kecil. Misalnya, perintis yang bijaksana beralih dari konsentrasi terbatas pada operasi dan metodologi ke sudut pandang yang lebih luas dan bereaksi terhadap kejadian di luar kebijaksanaan, kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, pentingnya efektivitas kepemimpinan dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai efektivitas kepemimpinan dalam organisasi, terdapat faktor-faktor yang berkaitan dengan kepemimpinan yang dapat mempengaruhinya, yang harusnya menjadi hal yang mesti dipertimbangkan bagi pemimpin dalam kepemimpinannya pada organisasi. Sebab pengaruh faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh pada efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama ada gaya komunikasi. Dalam berbagai penelitian yang telah ditemukan bahwa keterampilan sosial atau gaya berkontribusi pada kemunculan dan efektivitas pemimpin. Sebab dengan adanya kedua hal tersebut dapat menciptakan hubungan atau komunikasi antar satu sama lain pihak dalam organisasi dapat terhubung. Selain itu, dengan adanya dua hal tersebut juga dapat memotivasi dan menciptakan inovasi bagi berbagai pihak dalam organisasi untuk berusaha mencapai tujuan bersama, sehingga dengan adanya kedua hal tersebut dapat membantu pemimpin
dalam menciptakan efektivitas kepemimpinannya dalam organisasi. Adapun 4 gaya komunikasi yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Di antaranya, yang pertama ada gaya komunikasi analitis, yaitu gaya komunikasi yang didasarkan pada data dan fakta yang mendukung logika dan akurasi, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan yang bersifat rasional, sehingga bisa menciptakan keefektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Kemudian yang kedua ada gaya komunikasi intuitif, yaitu gaya komunikasi yang didasarkan pada intuisi dan naluri pemimpin, sehingga pemimpin harus dituntut untuk menyesuaikan diri pada situasi dan kondisi yang dilakukannya pada kepemimpinannya dengan didasarkan pada intuisi dan nalurinya yang bisa sesuai dengan keadaan, sehingga bisa menciptakan efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Kemudian yang ketiga ada gaya komunikasi fungsional, yaitu gaya komunikasi yang didasarkan pada hal-hal yang dilakukan ataupun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu pekerjaan demi mencapai tujuan organisasi. Adapun hal tersebut dilakukan demi menciptakan efektivitas dalam melakukan suatu hal. Nah, hal tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh pemimpin guna mengefektivitaskan kepemimpinannya dalam organisasi. Kemudian yang keempat ada gaya komunikasi personal, yaitu gaya komunikasi yang didasarkan pada keinginan untuk mempererat hubungan atau mendekatkan hubungan antar satu sama lain pihak dalam organisasi, sehingga hal tersebut cukup penting bagi para pemimpin untuk menerapkan gaya ini, sebab dengan adanya gaya ini para pemimpin bisa menjalin hubungan yang lebih dekat atau menjalin komunikasi yang baik dengan para pekerja atau bawahannya demi mencapai efektivitas kepemimpinannya dalam organisasi, serta bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam organisasi selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu perilaku kepemimpinan. Untuk efektivitas dalam kepemimpinan, sifat dan keterampilan harus diubah menjadi perilaku pemimpin. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh para sarjana di Universitas Ohio, ditemukan bahwa ada 2 faktor penting dari kepemimpinan yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Adapun faktor tersebut yaitu pertimbangan dan faktor pemrakarsa. Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam organisasi yang selanjutnya yang ketiga yaitu etika kepemimpinan. Jika seorang pemimpin telah beretika dalam melakukan kepemimpinannya, maka dapat mempengaruhi kinerja para karyawan atau bawahannya, serta dapat mempengaruhi perilaku perusahaannya. Sebab jika hal tersebut terjadi, maka bawahannya maupun perusahaannya dapat mempercayai pemimpin tersebut dan dapat menghormati pemimpin tersebut, serta dapat menciptakan suasana kepositifan dan moralitas dalam tim, serta dapat mendukung dan membangun individu, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam organisasi, sehingga hal tersebut dapat dikatakan cukup berpengaruh besar bagi efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Etika kepemimpinan terbagi menjadi 6. Yang pertama, keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu sebagai kekuatan pendorong untuk memandu orang untuk bekerja demi mencapai tujuan bersama. Kemudian memotivasi orang untuk mencapai kesepakatan kerja serta
menciptakan kepercayaan satu sama lain. Kemudian yang kedua, pembagian tugas yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan dan keseimbangan kinerja organisasi. Kemudian yang ketiga, orientasi orang, itu upaya untuk menghargai, menghormati satu sama lain guna menciptakan hubungan yang baik antar satu sama lain. Kemudian yang keempat, integritas, artinya menciptakan persatuan atau menciptakan kerjasama yang baik guna mencapai tujuan bersama dan menciptakan hubungan yang baik. Kemudian yang kelima, panduan etis, artinya pemimpin harus dituntut sebagai pengarah atau panutan bagi bawahannya untuk berlaku etis di lingkungan kerja, sehingga bawahannya dapat berlaku etis dalam melakukan pekerjaan di lingkungan kerjanya. Kemudian yang keenam, kepedulian terhadap keberlanjutan, artinya pemimpin dituntut untuk mengatasi atau mengevaluasi hal-hal yang sekiranya belum terpenuhi pada pemimpin yang sebelumnya guna memperbaiki hal-hal yang terjadi pada perusahaan yang sebelumnya belum terpenuhi. Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam organisasi yang selanjutnya yang keempat, yaitu gaya kepemimpinan. Tingkah laku pemimpin dan anggota kelompoknya dapat mengungkapkan pola yang teratur, dapat diprediksi serta konsisten. Kemudian pola tersebut akan berubah menjadi gaya kepemimpinan. Adapun gaya kepemimpinan dapat dikatakan efektif apabila digunakan pada situasi dan kondisi yang tepat. Nah, adapun macam-macam gaya kepemimpinan, antara lain 1. Gaya partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin harus menghargai pendapat anggota timnya dalam mengambil keputusan, sehingga dapat membuat para anggotanya dapat merasa terlibat maupun termotivasi oleh pemimpinnya. Kemudian yang kedua, gaya kewirausahaan. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin harus memiliki motivasi yang tinggi dan memiliki rasa pencapaian yang kuat di dalamnya, sehingga dapat menciptakan antusias maupun kreativitas, serta memiliki visi yang tinggi dan dapat bertindak dengan cepat. Kemudian yang ketiga, gaya autokratis. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa berkonsultasi dengan anggota ataupun bawahannya, sehingga inisiatif pemimpin dapat memegang semua hal ataupun dapat melakukan semua hal. Setelah kita membahas pokok pembahasan mengenai diskusi, kemudian pokok pembahasan selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang hasil. Pada bagian hasil ini akan menjelaskan tentang bagaimana hasil dari penelitian jurnal yang dilakukan peneliti mengenai efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Adapun hasil tersebut antara lain, kepemimpinan yang efektif adalah unsur rahasia untuk kinerja organisasi yang efektif, merupakan tanggung jawab pemimpin untuk memotivasi orang agar bekerja sama untuk tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif memainkan peranan penting dalam keberhasilan tim visual, baik di tingkat tim maupun individu, dan sifat pemimpin terhubung secara langsung ke bisnis kecil ataupun ruang lingkup yang kecil terlebih dahulu, kemudian bisa ke ruang lingkup yang lebih besar maupun bisnis yang lebih besar. 60 artikel yang berbeda telah dipelajari untuk merumuskan model seperti gambar di kiri bawah ini. Maksudnya di template, pada template di sebelah ini. Kemudian di model tersebut menunjukkan bahwa bagaimana komunikasi kepemimpinan, etika kepemimpinan, perilaku kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja pemimpin dalam organisasi. Setelah menjelaskan pokok pembahasan
mengenai hasil. Selanjutnya kita akan membahas pokok pembahasan mengenai kesimpulan. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Adapun kesimpulan tersebut yaitu tujuan dari naskah jurnal ini adalah untuk mengembangkan model serta untuk memahami faktor-faktor penting yang membuat seorang pemimpin efektif untuk suatu organisasi. Jurnal ini juga mempelajari bagaimana komunikasi perilaku, etika, dan gaya kepemimpinan yang berbeda menghasilkan efektivitas kepemimpinan dan pada gilirannya mempengaruhi kinerja organisasi. Setelah kita membahas pokok pembahasan mengenai kesimpulan, selanjutnya kita akan membahas pokok pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan. Pada bagian kelebihan dan kekurangan ini akan menjelaskan tentang apa saja kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh jurnal yang saya analisis. Dan kelebihan dan kekurangan ini pun didasarkan pada pendapat saya berdasarkan analisis yang saya lakukan pada jurnal tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan tersebut diantaranya, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang kelebihan. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh jurnal yang saya analisis tersebut diantaranya yang pertama, teori dan hipotesis yang disampaikan dalam jurnal tersebut singkat, padat, dan mudah dimengerti, dan disertai dengan gambaran atau model yang memberikan informasi yang singkat, padat, dan jelas, dan mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, pada penelitian jurnal tersebut sudah menggunakan jurnal-jurnal yang terkait yang sebelumnya yang telah relevan untuk mendukung penelitian jurnal ini. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas yaitu kekurangan. Adapun kekurangan pada jurnal yang saya analisis tersebut diantaranya, yang pertama, pada bagian abstrak, informasi yang diberikan masih terlalu singkat dan kurang menyebutkan informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian. Kemudian yang kedua, informasi tentang rumusan masalah tidak dicantumkan secara jelas dan langsung dalam jurnal tersebut, sehingga informasi mengenai permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian jurnal ini cukup sulit dimengerti. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun penyebutan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.